Ini video saya khususkan pada seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan warga negara Indonesia, serta penduduk di Indonesia dalam kasus bank sentris internasional. Saya Andri Teja Dharma, pemegang saham Bank Sentris. Saya mau katakan terjadinya kasus penzaliman menggunakan hukum yang terdasar di negara ini sedang terjadi. Kami tidak mencari kesalahan, tidak menyalahkan orang per orang. Kami hanya ingin meluruskan semua kebenaran yang terjadi selama 25 tahun ini. Tiap kalimat atau kata-kata kami berdasarkan bukti dari instansi atau dari pengadilan. Selanjutnya silakan masyarakat menilai apa hukum berjalan dengan sesuai dengan kesehatan. Kronologis Bank Sentris Internasional yang dikatakan obligor. 1. Bank Sentris bukan obligor karena A. Tidak tanda tangan APU, MSA atau MRA. Tidak ada hubungan hukum dengan DQ. B. Sudah diselesaikan melalui gugatan BPN di pengadilan dan Bank Sentris menang. Dan tidak terdaftar sebagai PKPS atau penyelesaian kewajiban pemegang saham di laporan audit BPK bulan November tahun 2006. C. Terbukti di persidangan tidak menerima uang yang diperjanjikan sesuai akte 46 antara BI dan Sentris. D. Tidak terima BLBI pada tanggal 31 Desember 97. Padahal yang terima BLBI itu adalah 31 Desember 97. Itu BLBI. Kedua, Bank Sentris tidak termasuk daftar PKPS. Lihat hasil audit BPK tanggal 31 November 2006. 3. Karena Bank Sentris Internasional tidak boleh diurus. Karena itu Bank Sentris Internasional tidak boleh diurus oleh Satgas BLBI. Karena Satgas BLBI hanyalah mengurus bank-bank yang masih belum diselesaikan ex-BPPN. Yang masih belum diselesaikan. Sentris sudah diselesaikan oleh pengadilan. Tidak boleh ada dua pengadilan terhadap satu kasus yang sama. Keempat, diawali dengan akte 4. Perjanjian jual beli promes dengan jaminan antara Bank Indonesia dengan Bank Sentris Internasional. Isinya Bank Sentris menyerahkan promes sebanyak 492 miliar dan jaminan promes yang dijual itu dengan tanah seluas 450 hektar milik PT PIP, bukan milik Bank Sentris, yang telah dipasang hipotek hak tanggungan nomor 972 atas nama Bank Indonesia. Harapannya dibayar dengan uang 490 miliar dari BI. Sesuai akte 46 pasal 3 disebutkan Bank Indonesia tidak boleh menaiki promes nasabah tersebut karena sudah dijamin dengan tanah 450 hektar. Tanah 452 hektar. Tapi Bank Indonesia malah menjual promes tersebut ke BPPN dan menerima surat hutang dari negara sebesar 629 miliar. BI tidak mencairkan uang kepada saya dan menerima duit dari negara. Artinya BI sudah ngumpulin duit 2 kali, 490 dan 629. Gila. Perjanjian ini masih berlangsung, tetapi BPN membukukan Sentris 4 April 98. Sedangkan perjanjian berlangsung sampai Desember 98. Telah membayar bunga diskontol 99 miliar. Maka ini adalah perbuatan bukan prestasi Bank Indonesia serta melawan hukum Indonesia. 5. Terbukti di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 350
tahun 2000 dengan bukti-bukti dari BPK telah disahkan oleh majelis yang mengadili perkara ini bahwa Bank Indonesia tidak mencairkan dana ke rekening Bank Sentis di nomor 521 523 551 016, tapi diselengkan ke rekening atas nama Bank Sentis jenis individual. Jadi ada rekening individual nama Bank Sentis dengan nomor 523 551 000. Karena itu gugatan BPN ditolak. Gak mungkin seorang digugat tanpa dokumen bisa menang lawan negara. Tapi saya bisa menang lawan negara tanpa dokumen sedikit pun dari saya. Artinya apa? Ada sesuatu yang dirahasiakan. Tidak mungkin menang lawan negara, tapi saya menang buktinya. Oke. 6. BPN naik banding tahun 2001 dan gugatan BPN dinyatakan terprematur sehingga putusan tidak bisa diterima, tolak. 7. BPN kasasi sampai 20 tahun tidak ada putusan. PUPN membuat penetapan hutang dan paksa bayar ke Bank Sentis 897 miliar. Pada tahun 2001 kami terima 2002. Aneh, udah di pengadilan kok dibikin lagi penetapan baru. Berarti dia nggak tahu ada pengadilan itu. PUPN nggak tahu. Berarti BPN waktu menyerahkan kepada PUPN tidak lancar. Masa dia nggak tahu ada pengadilan? Oke. Satgas memanggil kami dengan pengumuman di koran. Walaupun kami sudah bersurat pada Ketua Tribunal Silaban. Kami katakan, kita ketemu di TV aja live. Dengan Jaksa Agung, Jaksa Muda, Pidana, Perdata, BPK, BI, dan Anda. Nggak dijawab. Karena kami tidak ikut program BKPS. Kami sudah diserahkan oleh pengadilan. Jadi kami tidak ada kapasitas untuk melayani panggilan saudara. Tapi mereka tetap manggil kami dengan sebutan penanggung hutang, obligor BKPS. Manggilnya pun di koran. Gila nih. 10. Dengan niat baik kami datang ke Satgas BLI memenuhi panggilan tersebut. Dan Satgas BLI sama sekali tidak punya data tentang apa yang mau dia tagih. Dia hanya menunjukkan SK terus terpaksa bayar. Dan karena tidak punya data, kami berikan data putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan memori kasasi serta sertifikat hak tanggungan pada mereka. 2 minggu kemudian Satgas BLI kembali ketemu kami dan mengatakan putusan Mahkamah pasti ada. Coba dicek lagi. Padahal sudah sejak lama kami mencari, tidak pernah ada. Sampai terakhir kami bersurat kepada pengadilan negeri. Karena informasi dari Satgas tersebut, staf kami nelpon ke staf pengadilan negeri. Ternyata ada. Tapi minta saya sendiri yang mengambil relasinya. Jadi saya ambil relasi tanggal 1 November 2022. 1 November 2022. Dan salinan keputusan diketik, baru diketik dan diserahkan tanggal 2 November kepada staf saya. Aneh, harusnya putusan dulu diketik baru relas. Ini relas tanggal 1, ketikan putusan salinan tanggal 2. Ada aneh. 22 November. Padahal putusan tersebut adalah tahun 2006. 16 tahun baru diberikan. Ini aneh. Dan banyak lagi kejanggalan, saya nggak sebut 25 jam kejanggalan. 12. Setelah baca isinya,
dan proses administrasinya, kami menemukan beberapa kejanggalan. Maka kami bersurat kepada Mahkamah Agung. Dijawab dengan resmi dan secara resmi pada tanggal 22 Desember dan ditegaskan dengan tanggal 10 Mei 2023. Dua kali surat ya, tanggal 22 Desember 2022 dan penegasan tanggal 10 Mei 2023 bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima permohonan kasasi dari BPN dengan nomor 554 PDT 2001 tanggal 4 Juni dan putusan Keputusan Pengadilan Negeri nomor 350 PDT 2000. Dengan demikian kami nyatakan putusan Mahkamah Agung nomor 1688 tadi yang disalahgunakan tadi tidak pernah terregistrasi di Mahkamah Agung dan kami sudah melaporkan kepada polisi. Berdasarkan informasi tersebut, kami telah menyampaikan barisan putusan kepada PUPN dan KPKNL dan PUPN. Tapi mereka menjawab bahwa mereka tetap akan lanjut dalam proses penagihan dan penetapan jaminan. Atas penetapan hutang paksa bayar 897 miliar telah kami gugat di PT UN dan mereka kalah. Di nomor 202 kalah, paksa bayar nomor 216 kalah, dinyatakan batal dan harus dicabut. Surat ketetapan dia dan surat paksa bayar dia harus dibatalkan dan dicabut 2 kali PNPT secara kasasi. Hal ini menyatakan posisi yang benar karena kami kemenangan 5 kali menang, nggak ada kalahnya, berarti kami benar. 15. Mereka melakukan penyitaan jaminan dengan tim lengkap, memasang pelang terhadap seluruh harta yang tidak ada kaitan dengan Bank Sentris. Dengan menggunakan damar amar putusan Agung yang disebut menambah amar putusan dalam angka yang tadinya 812 menjadi 400. Yang tergugat tadinya 3 menjadi 7. Mereka bisa rubah. Ini tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan membuat penetapan baru dengan putusan yang palsu. Double pelanggaran, triple malah. 1. Menggunakan putusan palsu menagih kami. Kedua, menggunakan putusan palsu mengkoreksi angka dan tergugat. Ketiga, mengaplikasikannya. Terbukti mereka telah menyita. Mereka telah melakukan 3 kali pelanggaran melawan hukum. Ya, mereka menggunakan dasar putusan Mahkamah Agung yang palsu dan merubah putusan amar putusan dengan angka nominal maupun tergugat dan membuat sesuatu yang dirubah tadi menjadi penetapan untuk penyitaan. Ini mau di mana hukum yang dibawa negeri ini? Hukum mau dibawa kemana? Seolah-olah kekuasaan yang bekerja tanpa hukum. Kekuasaan bekerja. Perbuatan zolim dilakukan oleh Satgas dan jajarannya. Di mana Pak Mahfud sebagai ketua pengawas. Pak Mahfud sebagai ketua pengarah dan calon wakil presiden RI harus bertindak tegas dan adil kepada bawahannya atas warga yang dizolimi seperti kami orang kecil ini, agar dapat menjadi pengawal dan pendekar hukum yang benar-benar nyata. Kami kecewa sekali kalau ini tidak dilaksanakan oleh Pak Mahfud. Berarti Pak Mahfud hanya slogan,
Saya percaya Pak Mahfud tidak akan begitu. Dia pasti akan menyalurkan, memeriksa dan menyelesaikan dengan baik. Ini kasus 25 tahun lalu. Kalau Pak Mahfud bisa membongkar kasus kezaliman 25 tahun lalu dan membenahi putusan Marsudi ini, dia naik pangkat. Bintang 5 dia. Saya kagum, sayang, dan respect sekali sama Pak Mahfud. Itu calon pemimpin yang benar. Bukan calon, sudah menjadi pemimpin yang benar. Semoga menjadi wakil presiden. Selamat siang.